Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Oke, nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kepercayaan buat saya gitu ya untuk mengajarkan responsi di malam hari ini dan juga mungkin sebelum dimulai mau minta maaf dulu ya gitu ke teman-teman karena harus diundur gitunya diundur si responsinya ya karena satu dan lain hal gitu. Oke, teman-teman buat TDFR ini teman-teman belajar sama Panca dan dari soal yang responsi-responsi tahun kemarin jujur dari saya agak bingung sebetulnya dan alhamdulillah terbantu ada catatan dari responsi-responsi sebelumnya gitu ya. Yang membuat agak bingung tuh ada beberapa hal yang kemudian pemecahan masalah itu nggak saya temukan di atau teorema-teorema yang dipakai dalam buku-buku Bartel tuh gak ketemu gitu korelasinya. Mungkin kalau emang teman-teman punya buku-buku rujukan yang lain ya mau nggak coba dipelajari lagi dalamnya mungkin waktu satu malam ini ya karena kalau nggak salah UTS-nya besok itu besok siang kalau nggak salah. Ya, izin share screen teman-teman. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Udah, Udah ya. Oke, bentar. Izin off cam juga takutnya nanti kalau gangguan gitu ya. Oke, di sini di soal yang nomor pertama itu diberikan A lebih besar dari nol dan limit X menuju nol untuk akar AX plus B dikurang A dibagi dengan AX kuadrat plus BX itu diketahui ada nilainya. Lalu disuruh tentukan nilai dari limit tersebut gitu ya. Nah, pertama-tama karena diketahui ya. Bentar, udah ternyata jawab karena diketahui nilai limitnya ada gitu ya untuk persamaan yang ini. Kita misalkan limit dari X menuju nol untuk akar AX plus B dikurang A per AX kuadrat plus B itu sama dengan C. Jadi itu jika hanya jika nilainya itu nol per nol gitu. Nah, lalu karena diketahui nilainya nol per nol ya, berarti artinya akar AX plus B dikurang A per AX kuadrat ditambah berapa itu teh? B ya, itu sama dengan nol per nol. Oh, sorry, di sini ada limitnya ya. Di sini itu artinya limit X menuju nol, S-nya sama dengan nol per nol. Lebih jauh kalau kita substitusikan nilai X-nya gitu ya, kita peroleh akar B dikurang A, ini tuh berarti AX kuadrat plus B ya. AX kuadrat berarti X-nya 0, berarti di sini sisanya ini tuh 0 per 0 gitu. Nah, dari persamaan yang atas, dari pembilangnya diperoleh, di sini aja kali diperoleh. Cat. Oh, iya.
Eta nu handapna ente ente ax kuadrat tambah bx. Di soal ax kuadrat tambah bx. Oh, X kuadrat tambah BX ya. Oh, sorry, sorry. Thank you, thank you. Salah nulis saya. Oh, berarti ya nolnya. Nah, diperoleh berarti akar B kurang A sama dengan nol. Akar B sama dengan A, berarti B-nya sama dengan A kuadrat. Nah, ini nanti persamaan ini nanti akan kita pakai gitu ya dalam apa namanya dalam pengerjaan kita selanjutnya gitu dalam menentukan limitnya. Oke, bentar. Share dulu. Selanjutnya perhatikan nilai kemudian kita eh, apa namanya dalam menentukan nilai limitnya nanti ya mungkin bentuknya akan dalam B atau dalam A. Kita perhatikan limit X menuju nol, sorry, dari akar AX plus B dikurang A per AX kuadrat plus B itu kalau kita kalikan sekawan kan nilainya makan akan sama gitu ya. Kita kalikan sekawan dengan AX plus B tambah A per, duh, ya kan ini, AX kuadrat plus BX. Sorry. AX akar AX plus B plus A. Bx na tinggalin deh. Oke, sip. Nah, itu akan sama dengan limit X menuju nol yang atas diperoleh jadi AX plus B negatif A kuadrat yang bawahnya bisa kita ah, bisa kita ya katakanlah diamkan lah gitu ya karena akan jadi lumayan repot. Plus B plus A. Nah, kita ketahui kalau nilai dari yang ini kan akan sama dengan nol ya tadi di persamaan yang ada di sebelumnya gitu ya. Maka ini sama dengan limit AX ini tadi yang B min A-nya B min A kuadrat itu nol. AX kemudian yang ini bisa kita sederhanakan jadi sorry maksudnya di distribusi kiri ya supaya kita dapat persamaan yang lebih sederhana ini AX plus B dikali satu per akar AX plus B plus A. Lanjut, eh, X menuju nol ya. Ini kedua X ya bisa saling menghabiskan. Jadi yang bawah kita peroleh limit A per AX plus B dikali ini. Akar, ya jadi gini. Akar dari AX plus B plus A. X-nya menuju nol. Ini sama dengan kalau kita substitusi nilai X-nya gitu ya teman-teman. Maka nanti akan kita peroleh
Ini tuh A per B dikali akar B plus A. Akar B plus A. Nah, yang akar B ini, kalau tadi kita lihat ke persamaan kan B sama dengan A kuadrat. Berarti akar B itu sama dengan A, dan B-nya itu A kuadrat kan. Berarti bisa kita, ini jadi A per A kuadrat dikali A tambah A sama dengan A dikali A kuadrat ini 2A. Nah, ini tuh akan sama dengan 1/2A kuadrat. Atau karena tadi kita juga punya persamaan, A kuadrat itu sama dengan B. Berarti ini juga bisa kita tulis dalam 1/2B. Gitu. Jadi ini nilai limitnya. Jadi nilai limitnya Langsung beres. 1/2A kuadrat sama dengan 1/2B. Untuk yang nomor satu. Izin nanya boleh. Boleh, boleh. Nol Allah. per nol katanya kuatnya di mana ya? Hah? Nol per nol. Tadi nih langsung ditembak nol per nol. Nah, itu nu can kanyahoan ya. Itu kalau nggak salah dari teorema. Cuman pas lihat dari buku Bartel tuh, orang belum nemu pakai teorema yang mana nu ini teh. Tapi kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ya, pakai teorema yang L'Hopital. Kalau yang 0/0, pakai teorema L'Hopital. Seharusnya bisa oke dikerjakan pakai teorema L'Hopital. Tapi orang belum sempat nyoba kalau pakai teorema L'Hopital, hasilnya sama apa enggak gitu. Ayo nanti coba didiskusin lagi itu 0/0-nya dari mana. Gitu, Pik. Tadi si topik kan yang bener ya? Ah, ah. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi tak? Kayak gitu ya, nanti coba dicari aja buat teoremanya. Tapi kalau nggak salah teorema L'Hopital. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat per 4 per 4 ditambah x kuadrat. Selidiki kekuntian seragam fungsi tersebut pada interval negatif A sampai A, interval tutup ya, untuk suatu A bilangan real. Jawab. Untuk menjawabnya, di sini tuh berdasarkan teorema, berdasarkan teorema, misal I adalah interval ya, suatu interval di bilangan real gitu, yang terbatas dan tertutup, dan tertutup. Dan F itu pemetaan dari I ke
bilangan real ya, dari interval I ke bilangan real. Itu continue, di I. Akibatnya berdasarkan teorema ini maka F continue seragam di I. Oke, ini kita mengacunya pada sebuah teorema ya. Baru nanti kita selidiki fungsi yang apakah fx ini kontinu atau tidak dulu gitu. Karena syaratnya tadi, kalau kita punya suatu interval, di soal kita udah punya intervalnya, itu negatif A sampai A gitu ya, satu interval tutup dan terbatas. Dan kita punya F tadi yang itu pada selang negatif A, gitu ya. I-nya di sini berarti negatif A sampai A itu memetakan I ke R. Nah, yang jadi pertanyaan F-nya kontinu atau enggak gitu kan. Nah, salah satu hal yang bisa kita cek adalah tentang diskriminan dari F gitu. Sorry, bukan diskriminan dari F. Suatu fungsi dikatakan tidak kontinu kalau suatu fungsi, kalau misalnya suatu fungsi itu di satu titik, dia itu tidak terdefinisikan gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya fungsi-fungsi yang diketahui kayak misalnya fungsi polinom, terus fungsi trigonometri kan itu semuanya kontinu ya. Jadi bisa dengan mudah kita bisa kita klaim bahwasannya kalau fungsinya polinom atau trigonometri dia adalah sebetulnya fungsi yang kontinu. Nah, tapi di sini kan kita punya fungsi yang apa ya disebutnya? Fungsi dari pecahan gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus fungsi pecahan ini tidak kontinu karena misalnya nanti kita punya super X, misalnya ya, suatu fungsi super X, ketika X ya sama dengan 0 kan dia tidak terdefinisi ya, berarti super X itu bukan suatu fungsi yang kontinu gitu. Nah, maka karena kita perhatikan penyebut dari fungsinya gitu ya, 4 plus X kuadrat. 4 plus X kuadrat itu memiliki diskriminan diskriminan negatif 16. Nah, teman-teman nanti bisa hitung sendiri gitu ya. B kuadrat dikurang 4AD ya. 4AC sorry. B kuadrat dikurang 4AC itu berapa? Dapatnya 16 gini, 6, negatif 16. B kuadrat kan 16. Sorry. Ya 16. Bentar, bentar. Dikurang 4AC. B kuadrat itu kan berarti 16 dikurang 4AC itu bentar, dikurang 4 ya. 16 dikurang 4 kan sama dengan taruh di sini nanti berhasil. Wadik. Ya kalau 16 kan B-nya 0 ya. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4. Oh ya 16. Ya ini negatif 16 kurang dari 0. Maka penyebutnya penyebut dari fungsi fx itu tidak pernah 0.
Sehingga F akan selalu terdefinisi. Definisi di rentang ini ya, di interval negatif A sampai A. Lalu juga karena X kuadrat dan 4 plus X kuadrat adalah suatu fungsi polinom, maka ini ya X kuadrat dan 4 plus X kuadrat itu kontinu. Jadi berdasarkan ya itu. Dari sebuah fungsi yang terkenal kontinu, akibatnya F kontinu gitu. F-nya juga kontinu. Nah, tadi berdasarkan teorema, karena kita udah tahu F-nya itu kontinu, maka berdasarkan teorema, karena F-nya kontinu, maka F kontinu seragam di I. Itu buat nomor 2, ada yang mau ditanyain dulu? Buat nomor 2. Kang mau nanya, Boleh. Sahih teh. Rehan Kang, Oh, ini Rehan. kalau Sofwan. kalau misalkan selangnya terbuka gimana Kang? Itu kan Kalau selangnya selangnya tertutup. terbuka berarti harus pakai teorema yang lain. Tapi ya, kan juga nggak explore ya. Apakah misalnya nanti untuk suatu selang yang buka, adakah teorema yang menjamin kalau F-nya kontinu, dia bakal kontinu seragam gitu di I gitu. Jadi nanti coba dicek lagi aja materi-materi pembelajarannya kalau selangnya buka, ada nggak teorema yang bisa menjamin itu gitu. Gitu Han. Oke Kang, terima kasih Kang.
Oke. Oh, Oke, kita lanjut ya buat yang nomor 3. Di sini tuh disuruh membuktikan dengan definisi limit gitu ya. Kalau limit X mendekati 2 menuju 2, X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 4 per X plus 2 itu sama dengan 0. Biasanya di sini kita pakai analisis pendahuluan dan segala macamnya gitu ya. Kurang lebih di sini juga sama gitu. Artinya kan kalau menggunakan definisi limit untuk setiap epsilon yang positif, itu kan ada delta ya, yang positif juga. Sedemikian sehingga ketika nilai mutlak X yang dikurangi 2 gitu ya, itu kurang dari delta, sorry, dikurang dari delta, maka nilai mutlak dari X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 4 per X plus 2 dikurang 0. 0 itu kan nilai limitnya ya. Itu tuh kurang dari epsilon. Itu kurang dari epsilon. Oke, perhatikan. Duduk, duduk. Perhatikan nilai dari ini, X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 4 per X plus 2. Itu kan nilainya akan sama dengan X min 2 dikali X kuadrat plus X plus 2. Yang di bawahnya ini X plus 2. Nah, di sini kita bisa pilih gitu ya. Pilih deltanya itu sama dengan, sorry, lebih besar 1 sehingga nilai dari mutlak X min 2 itu kurang dari 1. Maka, ini kayaknya paling besar sama dengan, maka
Untuk nilai ini, X min 2 nilai mutlak dari X min 2 kurang dari satu itu kan artinya X min 2 kurang dari satu lebih dari negatif satu ya. Jadi nanti kita punya X. Nah, X-nya berarti ada di antara nilai 3 dan 1 gitu. Terus ini jalannya ya. Tujuannya tuh kita mau dapat yang ini nih. X kuadrat plus X plus 2 gitu kan. Nah, berarti ini kalau kita tambah 2 berarti di kedua sisi juga kita tambahkan 2. Itu berarti di sini 3 tambah 2 itu 5. Di sini itu berapa berarti? Kalau ditambah 2 itu 3 ya. Lalu kita tambahkan X kuadrat tambah X tambah 2. Nah, karena di sini ketahui X-nya itu ada di nilai ini ya. Berarti X kuadrat itu lebih besar dari 1 sampai 9 kan berarti nilainya. Nah, berarti masing-masing kedua ruas, yang ini kita tambahkan 1 jadi 4. Yang di sini kita tambahkan 9. 9 tambah 5 ya 14 gitu kan. 14. Akibatnya, setelah kita memperoleh ini gitu ya, akibatnya nilai dari ini X min 2 dikali X kuadrat tambah X plus 2 dibagi dengan X plus 2 itu kurang dari, nah, ini ada hubungannya dengan delta kan ya, kurang dari delta dikalikan dengan em, 14/3. Nah, ini buat tiganya itu dari mana? Tiganya itu diperoleh dari ini. X plus 2 ya. X plus 2 kan ini. Nilai paling kecil dari X plus 2 itu kan 3 ya. Nah, berarti kalau seper X plus 2 berarti dia sepertiga gitu. Nilai minimalnya. Nah, terus yang nilai 14 ini tuh dari sini. Dari nilai maksimalnya yaitu 14. Nah, kalau kita hubungkan kan tadi delta tuh berkorelasi dengan epsilon ya. Dan kalau deltanya itu kurang dari epsilon, misal, ya, misal kalau misalnya epsilonnya itu sama dengan 1,
epsilonnya itu sama dengan 1, akibatnya delta itu kurang dari 3/14. Gini ya. Lalu kalau epsilonnya, bentar, epsilonnya kurang dari 3/14. Maka nanti bisa dipilih. Jadi bisa dipilih delta itu nilai minimum antara 1 dan 3/14 epsilon, gitu kan. Ya, nah selanjutnya tadi bisa dilihat 1 atau 3 per epsilon. Nah, nanti untuk ini berarti tadi kita udah sampai analisis pendapat. Nah, untuk bukti formalnya, ada supaya delta dikali 14/3 itu kurang dari epsilon. Nah, berarti bukti formalnya kita ambil sembarang epsilon yang lebih besar 0, terus kita bisa pilih tadi ya, deltanya itu di antara 1, minimal nilai paling kecil dari antara 1 dan 3/14 epsilon. Sedemikian sehingga jika nilai mutlak dari X kurang 2 itu kurang dari delta yang tadi udah kita pilih, nah, epsilon, maka nilai mutlak dari X min 2 tadi kali X kuadrat plus X plus 2 per X plus 2 yang dikurang 0 tadi ya, ini tuh akan kurang dari delta yang sama dengan 14/3, 14/3 kali delta sama dengan, ini kan tadi deltanya itu 3/14, 14/3 kali 3/14 epsilon sama dengan epsilon. Nah, jadi sampai sini terbukti limit dari X menuju 2 untuk X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 4 per X plus 2 itu sama dengan 0. Gitu teman-teman.
Mau tanyain dulu. Oh, Depan Nadif, Raisen. Boleh Mas Devan. Chat di sini. Apa ya ini teh apa? Bebas baik. Eh, ya tadi kan kenapa bisa sampai ke kesimpulan pilih deltanya itu kan ini nih minimal dari 1/3/14. Nah, kita tuh kan ini ya apa namanya dari sini dulu nih. Makanya analisis mendalanya jadi penting kan. Nah, misalnya kalau kita pilih deltanya satu di awal ya. Nah, kalau delta di awal ini bebas pilihnya berapa aja sebenarnya. Tapi di sini satu aja cukup gitu ya karena mau cukup mewakili nilai positif. Nah, kalau X min 2 aja itu kurang dari satu, berarti kan nanti kita mulai persamaan ini ya. Sampai ya ini akhirnya nemu X kuadrat tambah X tambah 2 gitu kan kurang dari 4 lebih besar dari 14. Nah, akibatnya kalau tadi kita punya ini gitu kan. Nah, X kuadrat plus X plus 2 kan ini nilainya 14. Sementara tadi X min 2 itu kurang dari delta kan. X min 2 ini tadi di awal, yang ini nih, ini kan kurang dari delta nih. Kita pilih deltanya sama dengan satu gitu kan. Nah, terus kalau X kuadrat plus X plus 2 dari ini, kita tahu kalau nilainya kurang dari 14. Berarti di sini mana bisa kita ambil 14. Nah, sementara kalau tadi yang X plus 2 itu nilainya paling kecil kan 3 ya. Nah, kenapa kita ambil 3 nggak 5? Karena ini dibalik kan. Kan berarti kalau ini seper X plus 2 itu tuh nilainya bakal jadi kayak gini. Gitu kan. Makanya kita ambil yang sepertiga, bukan yang limanya gitu ya. Kita ambil yang sepertiga. Nah, nilai delta ini kurang dari atau sama dengan epsilon gitu kan. Nah, karena tadi epsilonnya bisa, karena memang sesuai definisi nanti kita milih delta yang bergantung pada epsilon. Nah, kalau kita misalin epsilonnya satu gitu kan. Berarti kan kita bisa pilih seenggaknya deltanya 3/14 supaya nanti kalau delta nih yang ini dikali sama 14/3 kan nilainya kurang dari sama dengan satu gitu kan atau kurang dari ini atau kurang dari 3/14 gitu kan 3/14 epsilon gitu. Nah, sebetulnya ini kalau misalnya nanti ada yang kedua itu kalau epsilonnya apa sih ini tadi di sini 5 itu tuh kita pilih deltanya satu. Sorry, karena tadi deltanya itu di sini ya kita udah pilih sama dengan satu. Kan berarti kita tinggal pilih dua itu ya. Di antara satu atau 3/14 epsilon. Supaya nilai ya ini tuh balik lagi tadi apa yang saya udah jelasin di sini ya. Nilainya itu akan eh, seperti ini memenuhi gitu deltanya. Nah, makanya butuh formal bisa sembarang epsilon bisa 0, pilih delta minimal dari ini, sehingga jika X min 2-nya kurang dari delta, itu tuh persamaan yang sebelah kiri ini nilai mutlak dari X min 2 dan seterusnya per X2, X plus 2 gitu ya, kurang dari 14/3 dikali delta. Nah, di sini kalau kita misalin kita dapat yang ini 14/3 dikali delta, berarti kita pilihnya yang ini kan, itu sama dengan epsilon. Gitu. Menjawab nggak, Dep?
Oke, siap. Oke, mungkin sebelum dilanjut, ada yang bertanya lagi. Dari... salah. Oke, saya tunggu sampai jam 21.21 deh ya. Nah, selanjutnya itu tentang titik cluster. Di sini tuh disuruh melidiki titik cluster gitu ya. Dari apa namanya? Dari himpunan A gitu. Mungkin sebelum ke sana, dari teman-teman ada yang tahu definisi cluster point nggak? Titik cluster. Hmm, titik cluster tuh kan ntar lupa. Secara definitif, eh, kalau di himpunan A ini jelas kalau titik klasternya itu satu gitu ya. Karena nanti kan satu dikurang satu per n kuadrat, kalau n-nya sama dengan satu, n di n sama dengan satu kan dia hasilnya nol ya, rigid gitu bentuknya, bulat. Nah nanti semakin n-nya membesar, kan nanti nilai n-nya mendekati satu ya, tapi nggak pernah sampai di satu gitu kan. Nah, berarti titik klasternya itu di n sama dengan satu, yang membuat satu dikurang satu per n kuadrat itu sama dengan nol. Kan itu coba saya cari dulu definisi titik klasternya supaya teman-teman paham. Tapi di sini coba kita buktiin dulu bahwa titik klasternya itu ya satu gitu. Oke, kita ambil sembarang, ambil sembarang delta, aduh, lihat amat. Delta yang lebih besar dari nol, lalu ini berdasarkan sifat Archimedes. Nanti teman-teman bisa buka lagi gitu ya, sifat Archimedes tuh ujinya gimana. Sifat Archimedes itu terdapat n yang bergantung pada delta, gitu kan, yang anggota bilangan asli, sedemikian sehingga satu per n delta
itu kurang dari delta gitu. Akibatnya dengan memilih n delta sama dengan n, maka satu dikurang satu per n delta itu dikurang satu sama dengan satu per n delta sama dengan satu per n kurang dari delta. Nah, karena nilai ini tadi satu dikurang satu per n delta dikurang satu itu kurang dari delta, maka satu adalah titik cluster. Titik cluster dari A. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sambil saya cari definisi titik clusternya. Cluster. Hmm. Eh, pokok limit dari barisan AI kalau pakai limit dari barisannya, misalkan bisa nggak limit dari bentar. Kalau limit dari ini apa? Kalau n-nya menuju, bentar. Yang jadi pertanyaan kalau ya misalkan limit dari satu dikurang satu per n kuadrat, n-nya tuh menuju kemana? Hingga kah atau kemana? Kalau n yang menuju Tahingga, iya bisa sih. Nanti ketemu jawabannya satu. Titik cluster. Cluster.
Hmm. Cluster of excitation point. Hmm. Nah, ini saya kasih definisi cluster, titik clusternya ya, supaya juga teman-teman makin paham. Definisi titik clusternya itu kan, kalau misalkan ada A yang subset dari himpunan A yang subset dari bilangan real, terus ada titik C gitu yang anggota bilangan real. C itu dah, itu disebut cluster point, titik cluster lah ya, bahasa Inggrisnya cluster point dari A jika untuk setiap delta yang lebih besar nol, setidaknya ada ya at least one X yang anggota A dan X-nya tidak sama dengan C, sedemikian sehingga eh, sedemikian sehingga nilai mutlak dari X kurang C itu kurang dari delta. Nah, dari pembuktian yang sudah kita peroleh gitu kan, berarti kan kita harus bisa membuktikan suatu titik gitu kan. Makanya tadi bisa kita ketahui satu karena gini, kita ambil sembarang delta lebih besar nol, terus berdasarkan sifat Archimedes itu terdapatkan delta yang anggota n sedemikian sehingga satu per n delta itu kurang dari delta gitu kan. Nah, kita butuh nanti x min c yang kurang dari delta kan dengan memanfaatkan satu per n delta gitu. Nah, makanya di sini kita pilih satu n deltanya itu sama dengan n. Maka nanti kita peroleh nilai mutlak dari satu dikurang satu n delta dikurang satu kan nanti tinggal sisa satu per n delta ya. Nah, nanti yang satu per n deltanya itu kan akan sama dengan satu per n. Satu per n ya, satu per n. Nanti karena satu per n diketahui kurang dari delta, maka nilai satu ini gitu ya. Aduh, 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 aduh. Satu ini adalah cluster point gitu dari yang A, dari himpunan A. Ya cluster point dari himpunan A. Gimana, Dek? Boleh, boleh. Oke, oke, siap. Mau nanya, Kang, itu Boleh harus lah. satu banget, Kang, buat ngebuktiinnya atau
Gimana? Di soal itu apa sih? Selidiki titik cluster. Itu yang titik Yang satu klasternya banget tuh satu. maksudnya gimana? Nah, kenapa ngambil angka satu gitu? Kalau yang lain gimana, Kang? Gimana kalau yang lain misalnya setengah gitu ya. Hmm, Sebetulnya bisa wae nanti kalau diproses setengah, cuman nanti harus bisa memastikan juga, misalnya kalau diambil eh, setengah nih, dan ini kan untuk setiap delta yang lebih besar nol. Bentar, bentar. X min change-nya kurang dari delta kan. Kalau untuk yang lainnya sebetulnya bisa, tinggal dilihat aja nanti kalau misalnya setengah, tuh kan, itu tuh berarti akan sama, kalau ini, bentar. Jadi kita kurang dari delta kan satu per delta ya. Ini itu sama dengan berarti yang mutlak dari setengah dikurang satu per n delta. Nah, nilai ini kan akan kurang dari setengah, bener ya? Terus, eh, bener, bener. Ya benar-benar. Nah, terus ini akan kurang dari ini. Ini itu eh, kurang lebih besar dari tadi delta ya, setengah delta kan. Nah, sementara yang kita butuhkan tuh eh, posisi apa persamaan yang rigid gitu yang pasti kurang dari delta. Kan kalau kita misalnya ambil setengah di sini, ini kan setengah tambah delta. Nah, ini bahasa kasarnya aja gitu ya. Ya kita butuh persamaan yang rigid pasti, di sebelah kanan tuh posisinya kurang dari delta aja gitu. Makanya diambilnya satu aja. Jadi di sini titik klasternya ya ya satu gitu seenggaknya. Apakah ada titik-titik yang lain? Sebetulnya saya juga nggak bisa bilang nggak ada yang lain ya. Tapi kalau secara definitif ya ini gitu satu yang pasti kurang dari delta, titik klasternya itu satu gitu. Gitu deh. Ah, gitu ya. Jadi makanya teman-teman juga harus punya bukan penalaran sih, punya bayangan gitu ya, ini kira-kira titik lasernya ada di mana gitu. Oke, mungkin soal terakhir karena menuju jam 10 juga. Di sini tuh sedikit nilai kedua limit dari limit X mendekati positif tangga ya. Dan limit X mendekati negatif tangga dengan sebuah persamaan yang sama. Oke. Di sini jawab. Mari kita jawab.
Jadi sebetulnya tinggal teman-teman ini ya, substitusikan masing-masing. Idenya gini sih, yang A itu kan ada limit X mendekati ini positif hingga gitu, maka nilai dari satu min X per akar X kuadrat dikurang satu itu kan sebenarnya bisa teman-teman perhatikan bahwa kalau ini tuh sah X, yang ini seper X, yang ini negatif satu. Terus yang bawah itu, ini kan X kuadrat, berarti akar dari X kuadrat, ini satu dikurang seper X kuadrat. Nah, kalau kita lihat, masing-masing ini limit X mendekati hingga positif, ini tuh X, garis per X kurang satu per ini akar X kuadrat dikali itu min 1 per X kuadrat. Ini itu sama dengan yang ini jadi eh, akar X kuadrat kan X ya. Ini kan jadi X per X dikali 1 per X min 1 akar 1 min 1 per X kuadrat. Nah, ini bisa saling menghabiskan. Nah, ini kan kalau disubstitusi yang ini per X-nya jadi 1 per hingga itu nol, ini juga 1 per hingga itu nol gitu kan. Jadi nanti kita peroleh yang atasnya negatif satu, yang ininya akar satu ya satu gitu kan. Berarti nilai limitnya ke sama dengan negatif satu. Nah, terus yang bawah yang selanjutnya, ini beda negatif tanda dong ya. Limit X-nya menuju negatif tak hingga untuk 1 dikurang X per akar X kuadrat min 1. Dengan cara yang sama gitu ya. Kita bakal peroleh ini min 1. Terus yang ini, bentar, ini salah. Ya, negatif tanggal yang ini X akar, eh, sep- sorry, akar 1 dikurang 0. Nah, ini sama dengan, ini kan tadi saling menghabiskan ya. Ini limit X-nya menuju negatif tak hingga. Yang ini X-nya saling menghabiskan, berarti tinggal sisa ini kan dan kita substitusikan. Nah, karena ini tadi negatif tangganya itu ke sebelah kiri, ya negatif gitu ya. Berarti kan yang, bentar, kan per X dikurang 1. Ya, karena tadi ini negatif tangganya itu di kiri gitu kan, menuju ke, ya menuju ke negatif tangga, maka ini
itu nantinya nilai limitnya itu ini jadi negatif sorry, negatif seper X nol maksudnya kurang satu, ininya akar satu kurang nol, atau bentar, bentarnya kurang kuadrat. Oh, ini harusnya tak tambah ya, satu tambah nol. Nah, berarti nanti diperoleh satu per akar satu ya, satu ya, sama dengan satu. Jadi kalau yang tadi yang pertama nilai limitnya negatif setengah, kalau yang kedua itu satu gitu. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan buat soal yang nomor tiga? Paling nanti ya perhatikan aja nilai limitnya apakah menuju ke kanan, positif taiga atau negatif taiga gitu. Karena itu nanti juga yang menentukan nilainya negatif atau positif. Hmm, Ada yang mau ditanyain barangkali? Dari depan cukup. Kak. Oke, mungkin karena udah pada cukup ya. Saya juga terbuka gitu kalau teman-teman nanti setelah ini mau nanya-nanya lagi ke saya boleh gitu ya, barangkali ada yang kurang jelas, sangat terbuka sekali gitu untuk teman-teman semua, jadi mangga gitu ya, jangan sungkan kalau misalnya mau nanya lagi nanti ke depannya, barangkali belum ada, oh barangkali baru kepikiran nanti pertanyaannya setelah ini. Mungkin itu aja untuk responsinya buat malam hari ini.